Balqis menyatakan dan sadar kerajaan yang dia kuasai, kekayaan yang sangat luar biasa dari berlian, emas, perak yang dia miliki, ketika ternyata dia menyembah matahari dan kemudian melupakan Allah, itulah sebuah kezaliman. Dan dia sadar hal itu adalah salah, dan kemudian dia menyatakan zalamtu nafsi. Pagi hari sujud ke arah timur menyembah matahari, sore hari sebelum terbenam matahari dia bersama rakyatnya sujud kembali yang disembah matahari. Sulaiman alaihissalam mengingatkan, menasihati, dan kemudian dengan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian Balqis masuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat yang berbahagia, kembali Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya, kita dimudahkan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Hari ini kita telah tunaikan salat subuh berjamaah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan sungguh yang kita harapkan adalah diterimanya apa yang kita lakukan setelah kita nyatakan di hati dan pikiran kita, kita melakukan semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ibrahim alaihissalam bersama putranya sebuah proyek besar, bahkan akan dikenang sampai akhir zaman, yaitu membangun kembali Ka'bah. Harapan terpenting adalah Ibrahim bersama putranya amalnya diterima oleh Allah. Dan kemudian dikisahkan dalam Al-Quran sebuah doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Itulah yang kemudian diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah tentang harapan dan doa Ibrahim saat membangun Ka'bah kembali. Ya Allah, terimalah, taqabbal minna. Sungguh Engkau maha mendengar dan maha mengetahui apa yang aku lakukan bersama putraku Ismail alaihi assalam. Hadirin hadirat yang berbahagia, termasuk ada sebuah kisah yang luar biasa yang kemudian diabadikan dalam Al-Quran
tentang sebuah kesadaran yang dinyatakan oleh seorang ratu yang menguasai wilayah Yaman. Dialah Balqis. Sinten Bapak Ibu? Balqis atau Bilqis. Di ayat yang ke-44 surat An-Naml ada sebuah pernyataan yang dinyatakan oleh Bilqis, diabadikan dalam Al-Quran, dan itu menjadi ayat Al-Quran. Ayat ke-44 surat An-Naml. Qalat, Bilqis berkata, qalat, inni zalamtu nafsi, inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Apa artinya? Balqis menyatakan dan sadar kerajaan yang dia kuasai, kekayaan yang sangat luar biasa dari berlian, emas, perak yang dia miliki, ketika ternyata dia menyembah matahari dan kemudian melupakan Allah, itulah sebuah kezaliman. Dan dia sadar hal itu adalah salah, dan kemudian dia menyatakan zalamtu nafsi. Pagi hari sujud ke arah timur menyembah matahari, sore hari sebelum terbenam matahari dia bersama rakyatnya sujud kembali yang disembah matahari. Sulaiman alaihissalam mengingatkan, menasihati, dan kemudian dengan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian Balqis masuk Islam. Balqis menyatakan, saya melakukan kezaliman dengan menyembah kepada selain Allah, menyembah matahari saat terbit. Saya perintahkan pada diriku dan rakyatku untuk sujud kepada matahari, menyembah matahari, dan ini adalah sebuah kesalahan. Bagaimana mungkin matahari disembah, ternyata di malam hari mboten wonten sinar matahari, masa disembah katanya. Tetapi Balqis tetap mengingatkan dirinya, saya beriman sudah barang tentu semata karena Allah, tapi tetap yang mengingatkan saya itu adalah manusia, dialah Sulaiman. Maka tetap diingat, tetap diapakan? Diingat, tetap dia berterima kasih kepada siapa? Sulaiman. Kemudian dia menyatakan aslamtu ma'a Sulaiman. Saya memang mendapatkan hidayah itu dari Sulaiman, maka saya juga menyatakan aku masuk Islam, aku menyembah Allah. Itu di antara syarat terpenting adalah siapa? Nabi Sulaiman. Tetapi Balqis dengan kesadaran bahwasanya yang disembah hanya Allah, dan kemudian akhir ayat menika ma'a Sulaiman lillah rabbil alamin. Ngeten nggih. Dados Bapak dan Ibu sekalian, sakmenika kula panjenengan sami kathah dibantu rencang-rencang kula kepanjenengan sami kan ngeten nggih, dibantu kemudian difasilitasi dan lain sebagainya. Apa hal yang penting terkait dengan sukses Nabi Sulaiman dalam mengingatkan seorang ratu yang sangat luas kekuasaannya, sangat kuat pasukannya, sangat canggih di waktu itu persenjataannya, dan sangat kaya dari harta perbendaharaan kerajaan. Yang terpenting satu, lah menika Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali majelis menika nggih menika di ayat yang ke-30, dan itulah sebuah misi penting Nabi Sulaiman sebagai utusan Allah.
dengan menyatakan diabadikan dalam Al-Quran, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Mengaten nggih Bapak Ibu, terus monggo ngaten nggih saat kula panjenengan sami memulai apalagi ngaji lebih-lebih tafsir Al-Quran, monggo kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga rahmat dan kasih sayang Allah selalu meliputi kita bersama keluarga kita, sehingga taubat dan istighfar kita diterima oleh Allah karena kasih sayang Allah. Dan ketika kula panjenengan saya mendapatkan rahmat Allah, banyak kemudahan-kemudahan. Rahmat Allah dari Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah. Hanya bagaimana Allah akan memberikan kasih sayang kepada kula panjenengan sami kalau kula panjenengan sami tidak menebarkan kasih sayang. Ngaten nggih, bismillah kita sayangi siapapun dan apapun. Bahkan ada sebuah hadis Rasulullah menyatakan, irhamu man fil ardi yarhamukumullah man fis sama. Ketika kula panjenengan sami memberikan kasih sayang kepada siapapun dan apapun di dunia menika, maka penduduk langit dengan izin Allah, dengan perintah Allah akan memberi kasih sayang pada jenengan. Kok mboten amin? Amin. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, insyaallah kita akan ringkaskan terkait dengan surat Al-Balad, ngaten nggih, dalam waktu yang tidak lama insyaallah. Bapak dan Ibu sekalian, Quran surat Al-Balad, jadi dalam kitab tafsir itu kadang ada lagi ringkasannya, Pak. Contoh tafsir Ibnu Katsir, ngaten nggih. Tafsir yang dikarang oleh siapa? Ibnu Katsir. Itu ada muridnya atau ulama yang kemudian menulis Mukhtasar Ibnu Katsir. Mukhtasar tafsir Ibnu Katsir. Ringkasan dari apa? Tafsir Ibnu Katsir. Maka Bapak Ibu sekalian, mohon izin untuk memberikan ringkasan cepat terkait dengan Quran surat nopo? Al-Balad. Suratul Balad ada 20 ayat, ngaten nggih. Sebelumnya surat nopo? Al-Fajr, jumlah ayatnya 30, dan setelah surat Al-Balad surat nopo? Asy-Syams, ada 15 ayat. Surat Al-Balad surat yang ke-90, ngaten nggih. Surat yang keberapa? 90. Yang pertama Bapak dan Ibu sekalian, yaitu terkait dengan sumpah dan martabat manusia. Jadi di ayat-ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala menyampaikan apa? Sumpah, la uqsimu bihadzal balad. Yang kedua, wa anta hillum bihadzal balad. Berikutnya, wa walidi wa ma walad. Jadi inilah sumpah yang Allah nyatakan, dan mohon dicatat, dan kemudian Allah mengaitkan dengan martabat kita. Jadi sumpah yang pertama itu sebenarnya terkait dengan Mekah. Sudah barang tentu ketika kita menyebut Makkah, kota Makkah itu kota mulia, dan tidak boleh jenengan melupakan Nabi Muhammad. Jadi saat jenengan menyebut Makkah, menika hadir sinten? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 53 tahun Nabi Muhammad berada di Mekah, lahir di Mekah dan berdakwah di Mekah. Ngaten nggih Bapak Ibu. Dan kemudian ayat yang ketiga Allah menyatakan wa walidi wa ma walad. Itulah yang saya sampaikan terkait dengan apa? Martabat kula panjenengan sami sebagai
manusia. Sumpah demi bapak dan anak. Ngaten nggih. Maksudnya menopo ini isyarat. Banyak di kitab-kitab tafsir jelaskan yang dimaksud selain Nabi Adam dan semua keturunan sampai hari kiamat nggih menika sinten? Ibrahim dan putranya. Sinten Bapak Ibu? Ibrahim dan putranya. Dan itulah kemudian menjadi kisah yang sangat mulia, memiliki kedudukan yang sangat tinggi terkait bapak dan anak. Sinten? Ibrahim dan Ismail alaihi assalam. Terus menika kita diingatkan, dan kemudian juga pendapat yang ketiga, kita menika dipastikan punya bapak, kan ngeten nggih? Dan berharap punya napa? Keturunan, kan ngeten nggih? Niki kathah nggih sudah menikah dan punya napa? Keturunan, kan ngeten. Dan seterusnya, yang belum menikah semoga segera menikah dan punya keturunan, ngeten nggih. Terus ada ikatan keturunan, ya, ikatan keturunan manusia secara umum. Menika pripun Allah mengingatkan, jadi kita sebagai manusia menika punya sejarah, punya asal usul dan martabat yang mulia. Ngaten nggih Bapak Ibu, yang napa? Mulia, ngaten. Bisa jadi jenengan menika karena enggak terlalu menghafal nasab, ngaten Pak nggih. Bisa jadi di antara jenengan itu ada yang keturunan Nabi loh Pak. Mungkin karena jenengan tidak apa? Terlalu memikirkan hal tersebut. Maksudnya Nabi Muhammad, ngaten. Kemudian yang kedua, ini penting untuk kita cermati, nggih menika tentang hakikat hidup. Ngeten nggih. Setelah Allah bersumpah di ayat 1, 2, 3 dan jawaban sumpahnya Allah menika, Allah menyatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Ngeten nggih. Jadi kula panjenengan sami mulai dalam napa? Di dalam rahim, ngeten nggih, dalam kandungan menika menyusahkan ibu napa mboten, Pak? Nggih ta? Susah napa, Bu? Susah. Ketika melahirkan menika pripun? Tahu-tahu lahir ke jenengan senyum ngeten apa? Nggih susah ngeten. Bapak dan Ibu sekalian, jadi kula panjenengan sami menika ya, mulai sebelum lahir, sejak lahir, sakit, cari nafkah, ngeten nggih. Dan ini semuanya ya, itu kan hal yang selalu kita hadapi, ada kesulitan, ada kesusahan dan lain sebagainya sampai meninggal kita. Maka saya berharap Bapak Ibu memaknai sebagaimana Allah nyatakan di surat Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, memang banyak peristiwa yang terjadi itu menyakitkan diri kita. Terimalah Pak. Jangan sampai jenengan sakit kayak senyum-senyum, yo sakit yo lorong gitu. Tapi jangan sampai sakit menika menguasai jenengan. Ya, saya miskin, tapi jangan sampai kemiskinan saya itu menguasai diri saya. Saya ini ada keterbatasan. Jangan sampai keterbatasan saya itu menguasai, sehingga apa? Tidak move on, kata anak-anak Gen Z itu. Tidak move on, merenungi dalam kutip ya sakitnya. Saya berdiri, saya sakit. Bagaimana sakit tidak menguasai diri saya? Bagaimana pikiran dan hati saya mensikapi sakit saya? Maka saya berdiri dan saya berusaha. Ngaten nggih Bapak Ibu, untuk nopo? Sehat. Jadi di ayat 69 surat nopo Al-Ankabut Allah mengingatkan ketika hidup menika kita hadirkan perjuangan Pak. Ngaten nggih? Perjuangan menika napa? Kedah ada kesungguhan. Perjuangan menika kedah napa? Istiqomah. Maka kemudian ada seorang memberikan perbedaan Pak. Ada kebaikan, ada kebajikan. Di antara yang saya terima maknanya itu, kebaikan itu ya biasa kita lakukan kebaikan. Kebajikan itu lebih Pak. Maksudnya apa? Kebaikan itu menjadi karakter kita. Apakah orang melihat
orang tidak melihat, tetap menjadi karakter kita, itu kebajikan. Apakah sendirian saya di kamar, ya saya membuang sampah di tempat yang ada di rumah itu, meskipun tidak dilihat siapa oleh orang, karena sudah menjadi apa? Karakter. Maka kebaikan yang kita lakukan dan itu menjadi karakter kita, itu nanti akan levelnya adalah kebajikan. Dan itulah saya memahami sebuah jihad, sebuah perjuangan. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, Allah menyatakan tentang kelemahan dan kesombongan manusia. Ini untuk mengingatkan Pak nggih. Ya, jangan sampai jenengan memahami Pak Ustadz apa ngomong aku sombong, boten ngeten nggih. Niki napa istilahipun pesan saja ngeten. Jenengan semuanya soleh dan solehah insyaallah ngeten nggih. Terus ayat yang kelima dan ketujuh menika ada sisi kelemahan dan itu kita waspadai. Ngeten nggih. Di ayat yang kelima sampai yang ketujuh Allah menyatakan ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu allam yarahu ahad. Ada tiga Pak, sisi kelemahan dan kemudian sisi kesombongan manusia. Yang pertama, manusia menika ada yang merasa kuat. Maksudnya nopo? Ya, ketika manusia itu ada harta, itu biasanya di antara godaannya apa? Merasa tidak ada yang bisa mengalahkan dirinya. Kan itu milkiyah, kepemilikan. Atau mungkin manusia itu merasa apa? Kuat karena apa? Karena kekuasaannya. Itu namanya mulkiyah. Maka biasanya Bapak dan Ibu sekalian, itu ada potensi yang perlu kehati-hatian untuk kita cermati, dan kita harus hadir bersama saudara kita yang kaya raya. Kita harus hadir bersama saudara kita yang menjadi pemimpin dan penguasa. Untuk apa? Bisa saling memberi nasihat. Jangan dibiarkan jalan sendiri. Ajak orang kaya ke masjid, ajak pemimpin ke masjid. Seneng Pak kalau bupati jenengan ke masjid. Seneng ya, seneng ngaten. Pak Camat ke masjid, kepala desa ke masjid dan lain sebagainya. Dan kemudian kekuatan yang kemudian salah dalam hal kemudian dia menjadikan kekuatan tersebut, maka kemudian apa? Yang kedua ada rasa sombong. Napa Bapak Ibu? Sombong dengan hartanya, sombong dengan kekuasaan yang dimiliki, sombong dengan fisik yang dia miliki. Maka yang ketiga, kelemahan yang ini kemudian berdampak sangat berat nggih menika napa? Lupa akan Allah. Kalau sudah lupa dengan Allah, maka dia akan lupa dengan dirinya. Ngeten dong nggih. Maka ada sebuah quote yang menarik, setiap pagi kula panjenengan sampai menika diharapkan nyun pangapunten nggih. Ayat Al-Baqarah 102 menika berakhir dengan napa? Wala tamutunna illa wa antum muslim. Setiap pagi itu saya harus ikat, pagi ini saya masih hidup. Ngeten. Maksudnya apa Bapak sekalian? Kematian menika kan pasti datang kan ngeten. Maksudnya apa? Setiap detik atau menit itu sangat berharga Bapak Ibu sekalian. Ketika saya menyadari Allah saat ini Allah memberi kesempatan pada diriku, belum tentu besok atau lusa masih ada kesempatan lagi. Jadi mohon ketika mengingat kematian terus nopo, mboten nopo di rumah kayak kemudian wedi, kemudian nopo engko kayak sesuk aku mati, enggak boleh gitu banget. Tapi nopo Bapak sekalian, kematian itu sebuah peristiwa. Tapi pikiran dan hati jenengan menika bagaimana melihat peristiwa tentang kematian tersebut? Ngeten lho nggih. Sebagaimana sakit yang telah kita rasakan itu kan peristiwa. Ya enggak mungkin kita melupakan sakitnya, ngeten nggih. Sebuah perpisahan itu adalah peristiwa. Sakit nomor sakit, Pak. Bu, ketika ada saudara kita meninggal, ketika ada perpisahan, ketika dibenci, ketika dimarahi, itu peristiwa Bapak dan Ibu sekalian.
Yang terpenting nopo, bagaimana pikiran kita itu kemudian nopo merenung dan melihat peristiwa itu secara nopo positif. Nek dimarahi terus jenengan marah, jadinya apa? Ya saling marah. Kalau sudah saling marah nopo, banyak piring yang pecah. Bapak dan Ibu sekalian, berikutnya adalah tentang nikmat dan petunjuk. Menika jenengan kedah senang menika. Nikmat dan apa? Petunjuk. Dalam surat menika paling tidak Allah menyebutkan dua nikmat. Nikmat fisik dan nikmat napa? Hidayah. 8 sampai 10. Nikmat fisik menika napa? Alam naj'allahu ainain wa lisana wa syafatain. Allah memberi Bapak dan Ibu sekalian kula panjenengan sami nopo, Allah memberi kita dua mata untuk melihat, satu lidah, dua bibir untuk nopo berbicara, untuk nopo mencari ilmu, untuk nopo bersyukur. Yang kedua nggih menika nikmat hidayah. Maka Allah mengatakan wa hadainahun najdain. Jadi kalau jenengan sadar Allah memberi fisik kepada kita untuk selalu mengingat Allah dengan mata dan telinga kita, untuk mencari ilmu, untuk mencari hal yang benar dan yang baik, untuk mendengar hal-hal yang baik, maka kemudian Allah tetap mengingatkan, tetap akan ada kebaikan dan kesalahan, tetap ada hak, ada yang batil. Maka Allah mengingatkan bahwasanya maka kemudian pilihlah yang benar. Kan ngaten Bapak Ibu sekalian, wahadainahun najdain. Bapak dan Ibu sekalian, ini yang kemudian saya ingin sampaikan judul terpenting dengan surat menika napa? Sebuah pertanyaan. Wa ma adrakamal aqabah. Ini penting Bapak Ibu ya. Karena nanti ketika kita memahami menika dengan benar, maka kemudian apa? Output dan outcome-nya nopo? Ashabul maimanah. Terus Bapak Ibu sekalian, ketika Allah bertanya, memberikan pertanyaan dalam Al-Quran, paling tidak ada dua hal. Yang pertama ada lil intibah, yang kedua lil insat. Pertama, ketika ada pertanyaan dari Allah, wa ma adraka mal aqabah, maka Bapak Ibu sekalian perhatikan. Ngaten nggih. Ini sebuah napa? Yang pertama adalah untuk tidak dilupakan, peringatan. Ngaten nggih, untuk tidak diapakan? Dilupakan. Yang kedua nggih menika untuk fokus dan memperhatikan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala secara umum ada dua, kepada pribadi untuk sadar dan kepada komunitas. Pribadi untuk sabar napa? Yang pertama terkait dengan fakku napa? Fakku raqabah. Inilah yang didahulukan oleh Allah dan ini memberikan makna yang luas. Kalau makna bahasanya kan memerdekakan budak, hamba sahaya. Tapi makna luasnya napa? Kita diingatkan secara pribadi untuk membebaskan diri dari perbudakan hawa nafsu. Untuk membebaskan diri dari apa? Dari kesombongan. Membebaskan diri dari apa? Menolong yang terjajah. Jadi saudara kita yang mungkin ada ikatan-ikatan yang itu sebenarnya tidak direncanakan, maka di sebagian kitab tafsir mengatakan ada saudara kita terlilit hutang, Pak. Ya. Banyak sekali ya madorotnya ketika terlilit hutang. Lah bagaimana solusinya menika Bapak Ibu sekalian? Dan itu dinyatakan dalam Al-Quran bagaimana peran kita, ngaten nggih. Karena apa? Kalau sudah terlilit hutang dan kemudian apa? Ada ancaman orang yang kuat terkait dengan lilitan hutang tersebut, itu dunia semakin nopo Bapak Ibu. Gelap nopo gelap. Nah, ini kan. Maka kemudian di sini Allah menyatakan tentang fakku raqabah dan yang kedua tentang it'am. It'am ini kan apa? Memberi makan. Memberi makan yang kemudian disampaikan oleh yang paling tinggi kedudukan dan kemuliaannya saat kesusahan. Nggih.
Susah, orang kaya menika susah bisa jadi karena mungkin turun terus Pak, karena kesulitan ekonomi ya enggak. Tapi dia masih punya apa? Tabungan. Mungkin orang miskin tambah susah lagi Pak. Ketika kesusahan itu merata di semua lini dan kemudian memberi makan atau memberi untuk memudahkan kehidupan, itu yang paling tinggi. Maka kemudian berikutnya Allah memberikan sebuah skala prioritas. Yang pertama nggih menika sinten? Anak yatim yang masih keluarga, kan ngeten nggih. Kemudian juga sebelumnya miskin yang betul-betul sampai dikatakan miskinnya itu sudah merapat ke tanah Pak. Ngeten nggih. Itu diprioritaskan Bapak dan Ibu sekalian ya. Ya keluarga kita yang miskin, yaitu yang kita bantu untuk kita tolong dan seterusnya. Dan kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu sekalian, itulah kemudian ashabul maimanah. Maka Bapak Ibu, saya simpulkan cepat terkait dengan ashabul maimanah yang secara pribadi tadi contoh ya, tentang nopo diri kita untuk nopo Bapak dan Ibu sekalian selalu memerdekakan diri kita. Tapi ingat ya, yang dimaksud merdeka menika napa saya memahami. Ada sebagian mengatakan yang dimaksud merdeka menika napa? Kita bebas dari segala ikatan dan kita hanya satu. Kita hanya menyembah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Segala alam semesta menika dalam kekuasaan Allah. Itu yang dimaksud apa? Kebebasan dan membebaskan. Maka Bapak Ibu sekalian, terkait dengan ashabul maimanah, dalam hal yang kemudian secara pribadi sadar ngaten nggih, begitu pentingnya kebenaran dan kebaikan, dan kemudian kita dihimpun dalam sebuah kebersamaan. Maka di ayat yang ke-17 sebelum ada kalimat ashabul maimanah itu kan ada yang pertama napa Bapak sekalian? Mukminun. Napa Bapak Ibu? Mukminun. Kula panjenengan sampai menika napa? Sama-sama beriman. Ngeten nggih? Yang kedua napa Bapak dan Ibu sekalian? Nggih menika sabirun. Apa yang kedua? Sabirun. Ayo kita bantu sama-sama untuk mendakwahkan, mensiarkan kita bisa sabar. Ngeten nggih? Napa? Sabar. Ngeten. Yang ketiga nopo? Rohimun. Apa yang ketiga? Rohimun. Ayo kita sama-sama dalam sebuah kebersamaan menebarkan kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan yang terakhir nggih menika napa? Punten sing ngetos. Mutanasihun. Ngeten nggih? Tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Mutanasihun. Mari kita saling mengingatkan nggih Bapak Ibu sekalian. Jangan gampang baperan. Napa Pak baperan nggih? Dilene titik wis numesu ngoten niku. Jadi kalau kita ingin meningkat secara pribadi, kita ingin meningkat secara jamaah ngoten nggih, kita biasa mendengarkan dan menerima kritik. Tetapi kritik yang napa? Membangun. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub
qad istama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik fawathiqillahumma rabitataha wa addim wuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bika wa jamilit tawakkuli alaika wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.